Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung nyebur ngebahas sebuah mahakarya di dunia web building Indonesia. Kita bakal ngupas tuntas template Viomax, racikan Mas Sugeng yang jujur aja udah bener-bener ikonik banget. Nah, ini langsung bawa kita ke satu pertanyaan yang lumayan bikin penasaran. Apa sih sebenarnya rahasia di balik tema blogger paling legendaris di Indonesia ini? Maksudku, coba pikirin deh. Di zaman dimana tren desain web sama algoritma Google tuh bisa berubah dalam sekejap mata, kok bisa ya ada satu tema blogger yang gak cuma sekedar survive, tapi malah terus mendominasi dan sukses selama lebih dari 7 tahun? Oke, masuk ke bagian pertama. Lahirnya sebuah tema legendaris melampaui kesuksesan Viomax. Biar kita benar-benar paham sama fenomena Viomax ini, kita harus mundur sedikit ke awal tahun 2018. Langkah yang diambil Mas Sugeng di sini tuh pinter banget. Di satu sisi, kita punya Evomax, tema pendahulu yang udah dipakai sama ribuan blogger di Indonesia. Tapi beliau nggak cuma bikin semacam update biasa. Viomax ini ibaratnya sebuah evolusi. Dia ngambil semua fondasi terbaik dan terkuat dari Evomax, terus dibungkus pakai desain yang jauh lebih clean dan modern. Bener-bener pas sama selera web zaman sekarang. Lanjut ke bagian kedua. Anatomi kecepatan dan SEO dibangun untuk kesuksesan blogger. Gini ya, desain secakep apapun tuh nggak akan ada gunanya kalau blog kalian loadingnya seabad atau malah nggak nongol di Google kan? Mari kita bedah mesin di dalamnya. Poin vitalnya ada di deretan fitur inti ini. Tema ini 100% responsif, mau dibuka di HP, tablet, atau laptop. Terus SEO ready. Ini nih game changer buat kalian yang suka pusing duluan lihat deretan kode HTML, kalian udah nggak perlu repot ngotak-ngatik kodenya lagi. Udah optimal dari sananya. Loadingnya juga super cepat tapi desain tetap rapi. Ditambah lagi ada skema markup bawaan yang bikin Google lebih gampang mahamin isi blog kalian. Oh, dan asyiknya lagi, kalian bebas ganti warna lewat desainer tema blogger tanpa harus terganggu sama link kredit di bagian bawah. Nah, sekarang kita ngomongin soal duit. Salah satu fitur yang paling menggoda dari Viomax adalah Ads Optimized. Buat banyak blogger, dapetin trafik itu satu hal, tapi ngubah trafik itu jadi penghasilan, kadang bikin frustrasi. Nah, fitur ini ngasih solusi praktis. Viomax udah nyediain slot iklan otomatis yang posisinya benar-benar strategis, di tengah dan di bawah artikel. Ini bukan asal taruh ya, posisinya udah didesain secara psikologis buat ngebantu naikin rasio klik alias CTR Google AdSense kalian. Dan ini dia punchline-nya. Rp220.000. Yap, buat sebuah alat senjata digital sekuat ini, harganya jujur aja sangat masuk akal. Coba dibandingin, kalau kalian beli tema premium dari luar negeri dengan fitur yang mirip-mirip, biasanya kalian bakal kena sekitar $15–25 atau sekitar Rp300.000 lebih. Ini ngebuktiin banget kalau tools berkualitas itu nggak selamanya harus mahal. Masuk ke bagian ketiga, evolusi selama 7 tahun, beradaptasi dengan web modern. Karena, jujur aja, template itu ya cuma akan sebaik seberapa peduli developernya ngasih update. Dan kita tahu, internet itu berubahnya cepat banget. Kalau kita lihat timelinenya, ceritanya luar biasa konsisten. Maret 2018 itu lahirnya versi 1.0. Terus lompat ke Juni 2020. Versi 4.0 bawa perombakan besar dengan layout Blogger V3 dan Lazy Load AdSense biar iklan nggak bikin loading web lemot. Di 2022, Mas Sugeng ambil langkah nekat tapi brilian. Hapus jQuery demi kecepatan super maksimal. Dan di November 2025, versi 5.2.0 rilis ngebawa fitur yang paling sering ditagih sama pengguna, Dark Mode. Lebih dari 40 pembaruan, bayangin aja. Mas Sugeng konsisten rilis puluhan update dari 2018 sampai 2025. Ini nunjukin komitmen tanpa henti buat ngejaga performa. Update sebanyak ini nggak cuma beresin error skema karena Google kan hobi banget ya ganti-ganti aturan, tapi juga terus-terusan mengoptimalkan kecepatan loading. Dedikasi jangka panjang kayak gini nih yang bikin Viomax dapat status legend. Bagian keempat, suara komunitas blogger, bukti nyata dari pengguna nyata. Jangan cuma percaya sama spesifikasi teknisnya aja. Kesuksesan sebuah template itu baru terbukti dari dampaknya ke para kreator di lapangan. 1148. Angka ini lumayan bikin merinding. Dan ini bukan jumlah insta download ya. Ini adalah jumlah komentar yang mengalir secara organik di halaman penjualannya Viomax. Ratusan interaksi, diskusi, dan testimoni ini ibarat dinding raksasa yang nunjukin social proof betapa aktif dan hidupnya komunitas pengguna tema ini.
Dan di balik ribuan angka tadi, ada cerita-cerita nyata yang kerasa banget dampaknya. Ada komentar dari Afid Arifin yang bilang, "Alhamdulillah, dengan memakai template Viomax, blog saya diterima AdSense hanya dalam 2 hari." Kutipan kayak gini ngebawa data teknis yang kita bahas tadi jadi lebih manusiawi. Kecepatan dan kode yang rapi itu beneran kerasa impact finansialnya di dunia nyata buat para konten kreator. Atau coba dengerin pengalaman dari purwomp.com. Dia cerita kalau sebelumnya traffic blognya sempat terjun bebas. Tapi begitu update ke versi 4.2, boom, pengunjungnya meroket lagi. Ini ngebuktiin banget kalau update rutin dari Mas Sugeng itu bener-bener jadi penyelamat buat nangkis hantaman algoritma Google yang sering tiba-tiba berubah. Nah, kalau yang ini favorit saya, dari Priyantaruh. Jauh sebelum update gede di akhir 2025, dia sempat nulis komentar ngarap Viomax punya fitur dark mode. Dan apa yang terjadi? Keinginannya terwujud. Ini bukti nyata kalau sang developer tuh bener-bener baca komentar, dengerin masukannya, dan ngewujudin itu di versi 5.2.0. Komunitasnya secara langsung ikut ngebentuk evolusi tema ini. Keren banget kan ngelihat gimana optimasi, desain yang matang, plus dukungan developer yang konsisten bisa ngebantu ngebangun karir digital seseorang. Jadi setelah kita ngupas tuntas gimana Viomax ngebantu ribuan orang, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Apakah template blog kalian yang sekarang, yang mungkin kodenya udah usang dan loadingnya berat, diam-diam lagi nahan kalian buat nembus halaman pertama Google? Oke, segitu dulu bedah materi kita kali ini. Terima kasih udah nemenin, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.